Izin Bu. Izin kemana? Udah masuk ya Bu? Udah masuknya udah masuk kemana nih? Katanya ada urusan keluarga Bu. Oh, urusan keluarga. Ya, buat saya. Oke, berarti izin ya. Selanjutnya saya mau nampilin video dulu. Nanti kalian simak isi dari videonya. Video kali ini signature yang pasti dikasih tapi kemudian seperti Sriwijaya FC ya so mau juga Sriwijaya Airlines melainkan Sriwijaya acara Sriwijaya atau bisa disebut Sriwijaya adalah salah satu acara wilayah Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dari kemenangan yang bercahaya atau kemenangan. Tiadanya yang menangkan kapan sebenarnya kerajaan ini berdiri. Bukti bahwa kerajaan ini. Oke, bentar ya. Tolong Mira diperhatikan dulu videonya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan nanti akan saya tanya juga kalian ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Seorang pendeta Tiongkok bernama Li Xi menulis bahwa dia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Dia berkata bahwa pusat kerajaan Sriwijaya adalah Candi Muara Takus. Kalau di peta Indonesia sekarang ini adalah provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti negara kerajaan Sriwijaya. Ya, mungkin prasasti ini ditemukan di Palembang yang berusia kira-kira 403 Masehi. Pada tahun tersebut Sriwijaya sudah dipimpin oleh seorang raja bernama Bintang Yang Sriwijayasa. Raja pertama dari Sriwijaya yang sangat besar dan luas wilayah. Ia sampai mengalahkan utara sampai 20.000 orang. Namun ini pun membuahkan hasil setelah sebentuk dari pada masa Raja Samapta dari pada tahun 1930 ekspansi militer bangsa Sriwijaya sudah mulai berulang setelah sumber daya untuk memperkuat kekuasaan kerajaan Jawa pada masa kepemimpinan Raja dibangun dan selesai tahun Sriwijaya kalian hingga abad 9 sampai Sriwijaya itu kerajaan Sriwijaya hasil pelaksanaan bahkan kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai hampir seluruh kerajaan Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sumatera Barat, Maluku, lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rumah perdagangan lokal dan mengenakan bea cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga menunjukkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan bidang perdagangan yang melayani perdagangan para saudara dari Tiongkok dan India. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya membuat Raja Jenderal Chola merupakan penguasa kerajaan Chola Mandala menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Kemenangan ini bisa terjadi karena kedua raja tersebut saling melakukan perdagangan. Tujuan perdagangan tersebut bukan untuk menjajah. Oke, saya rasa videonya cukup di sini. Jadi saya mau menjelaskan sedikit mengenai kerajaan Sriwijaya ini. Pertama, kita kan tadi membicarakan tentang kerajaan Sriwijaya. Tadi ada yang mengatakan secara prasasti namanya itu adalah Sri dan Wijaya, yang artinya bercahaya dan juga kemenangan atau kejayaan. Jadi secara umum atau secara general, kerajaan Sriwijaya ini merupakan sebuah kerajaan yang gemilang
Perdagangan. Ya, benar sekali, perdagangan. Perdagangan. Oke, terima kasih Mira sudah memperhatikan. Perdagangannya kira-kira komoditinya apa? Rempah-rempah, Bu. Oke, terima kasih Mas, komoditi. Rempah-rempah. Ada lagi selain perdagangan? Sutra juga bisa. Ini maksudnya komoditi ya? Selain perdagangan, salah satu yang menjadi ciri yang bisa menggambarkan kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya itu adalah maritimnya. Ya, penguasaan laut. Pokoknya laut di sekitar selat-selat itu dikuasai oleh Sriwijaya ini. Dan tadi di video juga mereka menyebutkan kalau Sriwijaya ini memasok yang namanya bea cukai. Otomatis kalau orang ataupun pelayan yang mau masuk ke dalam kerajaan Sriwijaya itu harus membayar upeti. Kalau dulu namanya upeti, kalau sekarang namanya bea cukai. Oke, kerajaannya itu lumpuh akibat dari yang namanya ekspansi juga. Ekspansi yang dilakukan oleh Raja Chola. Raja Chola ini merupakan salah satu raja yang berasal dari India. Dan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi runtuh, ataupun sebenarnya bukan runtuh banget, tetapi mengalami kemunduran di saat ekspansi ini terjadi. Oke, mungkin itu sekilas dari saya secara garis besar. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, silakan Mira. Orang yang datang ke Sriwijaya untuk berdagang itu berasal dari mana saja Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa aja sih yang berdagang di Kerajaan Sriwijaya? Ada beberapa sebenarnya, tapi yang paling menonjol itu adalah orang-orang Tiongkok. Bahkan ada salah satu, bisa dibilang dia juga sebenarnya seorang penulis yang bernama Ixin. Tulisannya begini, Ixin. Nah, Ixin ini dia menyebarkan atau menulis dan juga mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Ini orangnya. Ini berasal dari Cina, dari Tiongkok. Lalu ada juga dari India. Orang-orang India itu biasanya lebih ke sutra ataupun juga rempah-rempah juga bisa. Kalau Tiongkok ini lebih ke apa ya namanya? Bukan. Fas. Nama lain Fas apa? Ada yang tahu? Keramik kendi gitu nggak Bu? Ya, benar sekali, benar. Kayak kendi gitu kan? Ya. Pot tanaman. Oke, selanjutnya ada juga Arab sebenarnya. Tapi yang paling menonjol itu dua ini, Tiongkok dan India. Gimana Mira? Apa sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang Kerajaan Sriwijaya? Bu, ini tanya Bu. Ya, silakan. Faktor dan juga Raja Chola menyerang Sriwijaya itu apa? Oke, faktor dari Raja Chola yang menyerang Sriwijaya. Oke, sebenarnya faktornya itu kalau orang menyerang suatu daerah pasti kayak menjajah kan, apalagi ini dekat banget sama yang namanya masa-masa kolonial. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan dari Raja Chola ini menyerang Sriwijaya. Tetapi untuk mematikan atau menentukan armada laut dari Sriwijaya. Seperti yang saya bilang tadi, armada laut Sriwijaya itu benar-benar sangat kuat sehingga Raja Chola ini merasa tersaingi. Dan dia tuh gak mau ada saingan. Otomatis Raja Chola ini mau mematikan yang namanya armada dari Sriwijaya. Selain itu masalah perdagangan, kita tuh udah gak perlu meragukan lagi Sriwijaya ini perdagangannya apakah bagus atau tidak bagus. Perdagangan dari Sriwijaya ini benar-benar sangat bagus sehingga membuat Raja Chola ini juga menjadi iri, sehingga dia itu mau antara perdagangan dan juga kemaritimannya itu disaingin. Itu menjadi faktor dari kenapa si Raja Chola ini mau meruntuhkan Sriwijaya. Gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih Putri Victoria. Ada yang lain yang mau bertanya? Sebelum kita masuk
Gak ada yang bertanya ya? Ada Bu. Kalian sudah bertanya tadi, terus saya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Sekarang ada yang mau menjadi sukarelawan untuk menjadi orang yang menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Wahyu. Selamat Wahyu. Aduh, banyak Bu yang tahu Bu. Oke. Kita bantu yuk. Ini kesimpulannya Bu, Ya. bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang cerah, gemilang ataupun pernah berjaya pada masanya. Dan kerajaan Sriwijaya sendiri terletaknya itu di Riau, titik jaya-jayanya. Ini apa Bu? Pertamanya lah. Terus juga pusat kerajaan, ya itu yang maksud Bu, maaf Bu. Terus juga Sriwijaya ini itu salah satu kerajaan yang ada di Nusantara. Terus ada peninggalan dari prasasti Sriwijaya itu ada prasasti Kedukan Bukit, yang mana prasasti itu ya prasasti sejarah tentang Sriwijaya. Udah Bu, itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Wahyu. Beri tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi kesimpulan dari Wahyu mengenai kerajaan dari Sriwijaya. Saya harap kalian mau mengulangi lagi apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Catatan-catatan kalian diperbanyak lagi mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kalian bisa lihat itu di platform-platform internet. Selain itu, kalau kalian mencatat, jangan lupa untuk dibaca-baca kembali di rumah supaya tidak lupa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa berdoa dulu.